Kita udah coba add the rec. Kalau sekarang ada error-nya lagi. Add rec. Kemudian untuk implementasi shape-nya kita akan buat ke dalam bentuk shape tooltip. Kayak gini. Nah, ini lebih jelasnya. Teman-teman siapin dulu di bagian Flutter file baru namanya 14 di sini. 14. Kemudian panggil di main. Isinya adalah kontainer warna ungu, ukurannya adalah 200 kali sorry ini saya ganti jadi 250 untuk width, height-nya 60 save. Nah, kayak gini. Clipad container. Kemudian paling bawah teman-teman bikin kelas custom clippernya dulu. Kelas namanya adalah clip tooltip. Extend ke custom clipper untuk pad. Pengukur awal, kontrol titik, create to miscellaneous right, scroll ke bawah, metode operasional dari clip, dalamnya kita ganti jadi return true. Kemudian untuk depth-nya kita bikin variabel untuk menampung data maksimum lebar dan tingginya dari param size. Kemudian kita bikin objek pad-nya dulu di sini, pad sama dengan pad. Nah, row-nya kita ganti jadi return pad. Oke. Sekarang kita tempelin clip tooltip di bagian clipper, clipad. Clipper, panggil clip tooltip, save. Nah, udah hilang karena masih kosong. Selanjutnya kita panggil fungsi add flat dot add var add ya add kalau di kelasnya sendiri ada namanya clip array. Jadi kita misalkan ngasih radius ke image gitu atau ngasih radius ke shape container bisa pakai kelas clip array. Nah, di sini kita customisasi gitu si clip array-nya. Ada properti array, parameter array. Kalau sebelumnya array aja, kalau sekarang array karena ada radiusnya. Array kita pilih fungsi dari from lt reference radius. Nah, ini yang ada radiusnya kita kebawain dulu. Untuk rect sama kayak sebelumnya kita pilih yang LTWH. Ada margin laptop dan ada ukuran width height. Kita kembali lagi ke bawahin. Nah, untuk radiusnya kita ambil dari radius sirkular. Kita kasih nilai sirkularnya 0 dulu biar nanti kayak menyudut. Nanti kita tinggal ubah lagi. Untuk margin left dan top. Untuk margin left dan topnya kita jadikan 0. Ukurannya maksimumkan aja dulu. Save. Nah, sekarang udah menyudut. Semuanya udah keisi. Kita kasih radius. Misalkan 10. Save. Nah, ada radiusnya. Jadi mirip kayak clip array class. Gitu. Sekarang kita akan kasih margin. Tapi marginnya beda. Kalau sebenarnya kan marginnya di laptop. Sekarang beda. Kita kasih marginnya ke bawah. Karena kita mau kasih tanda segitiga di bawahnya gini. Gitu. Jadi di sini kita tambahin lagi pad-nya. Pad. Kemudian dot line sorry. Untuk masih margin ya. Di height. Height-nya kita kurangi. Height-nya kurangi berapa? Kita akan bungkus menggunakan variabel double. Kita kasih nama margin bottom sama dengan marginnya itu dari height dikali 0,2 atau 20% kali 2 per 10. Kemudian height kurangi margin bottom. Save. Nah, ada marginnya. Tinggal kita bikin segitiganya. Untuk bikin segitiganya bikin pad baru. Pad dot bukan objek padnya sih, tapi ke
line path yang baru gitu. Path.line to kita arahin dulu di sini X-nya itu ke width setengahnya, width bagi 2, atau bisa teman-teman kali 0,5. Kemudian kita arahin ke height, dan height ini kita kurangi margin bottom lagi, jadi kita mau set ke sini, si titiknya, line to-nya. Margin bottom di situ, sini udah di tengah-tengah. Udah di tengah-tengah, kita geser ke sini. Berarti udah di tengah-tengah, kita kurangi lagi yang di sini, setengah dari lebarnya. Kita tambahkan margin bottom. Karena posisinya, sorry, ini jaraknya itu kan yang ada di sini, tapi yang ada di sini. Save. Oke, sekarang kita bikin line ke tengah yang bawah. Path.line to X-nya setengah, sorry, ini enter width bagi 2. Y-nya ada di maksimum height. Save. Nah, udah kebentuk garis gitu. Set. Sekarang kita bikin ke situ lagi. Pakai path.line to kita copy paste dari yang atas ini. Karena hampir mirip. Kita tinggal ganti posisi X-nya. Posisi X-nya di sini bukan ditambah, melainkan dikurangi margin bottom. Kalau ditambah itu ke kanan, kalau dikurangi berarti ke kiri gitu. Save. Nah, udah kebentuk segitiga. Sekarang tinggal dicoba ganti pakai image misalkan. Komentar child image.network feature else save. Terus kita kasih feed, box feed, cover. Nah, pakai image sudah jalan. Yang purple-nya komentar dulu. Save. Kita kembalikan ke bagian container color karena kita mau kasih value. Kasih value misalkan kayak gini, tengah-tengahnya value tooltip itu gimana caranya? Itu aturnya di bagian sini. Di bagian kontainernya, kita buat child, bikin teks, teksnya bebas, contoh value, tooltip, save. Nah, kita pindahin ke tengah, pakai alignment, dan center, save. Nah, centernya ini center lebih ke yang purple. Nah, yang ini yang purple. Jadi, kalau purple-nya dihilangkan, kelihatannya itu dia ke bawah. Kalau misalkan pengen dinaikin, bisa pakai offset. Kemudian bisa juga pakai offset yang ada di transform translate, atau kita bisa customisasi pada bagian alignment. Alignment-nya alignment X ya gitu. Untuk posisi X-nya di 0, di tengah-tengah. Untuk Y-nya kita naikin ke atas. Kalau naikin ke atas itu minus dari 0, atau kurang dari 0. Kalau mau ke bawahin lebih dari 0. Jadi kalau ke atas min 0,2. Save. Nah, ke atasin lagi misalkan 0,5. Nah, kayak gitu. Kita kembalikan kedua. Constant save. Nah, jadi mungkin kayak gini untuk implementasi dari fungsi path, add, rect, dan implementasinya di studi kasus pembuatan shape tooltip. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.